Wes semeton, kumpul yuk, ngerti aja nih dini jak saya. Narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Abi. Abi berasal dari salah satu desa yang ada di Singaraja. Saat itu Abi baru berumur 27 tahun dan sudah kurang lebih 4 tahun merantau di Guming Jimbaran, semeton. Abi ini tinggal bersama kedua orang tuanya, satu adik perempuannya dan juga kakek neneknya. Keluarga besarnya Abi ini adalah keluarga yang sangat humble, semeton. Mereka tidak fanatik dan juga selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh Abi selama itu positif. Nah, waktu itu Abi sudah punya kekasih, kita sebut saja namanya Desa. Desa ini adalah seorang yang berdarah biru, semeton. Keluarga besarnya Desa ini terkenal sangat fanatik di desanya. Abi dan desa ini kebetulan satu desa dan rumah mereka ini berjarak kurang lebih sekitar 2 apa 3 kilo menurutnya si Abi. Nah, waktu itu semetonnya Abi juga cerita keluarganya desa ini adalah keluarga yang sangat fanatik, semeton. Desa ini saudara perempuan sendiri dan dia apa-apa selalu digembleng dan didikte sangat keras oleh orang tuanya. Nah, semeton, Abi dengan desa ini pacaran sudah lumayan lama, tapi mereka belum pernah menceritakan hubungan mereka berdua kepada orang tua masing-masing. Saat itu bertepatan dengan Hari Raya Nyepi. Abi seperti mengutarakan keinginannya kepada desa. Abi mengajak desa untuk bertemu di rumah pamannya Abi. Nah, gini semeton. Abi punya seorang paman yang merantau di luar Bali dan pamannya ini membangun sebuah rumah, semeton. Rumah pamannya Abi ini belum selesai. Rumahnya ini seperti baru tembok dan juga atap dan belum ada daun pintu juga jendelanya. Abi mengajak desa bertemu di rumah kosong ini di malam Nyepi. Waktu itu desa menolak karena dia bilang takut, tapi Abi meyakinkan tidak akan ada yang terjadi. Toh juga rumah pamannya Abi ini berada sekitar 50 meter dari rumah orang tuanya Abi. Mungkin karena desa terus didesak dan juga Abi seperti merengek terus menerus selama beberapa hari ditelepon kepada desa. Desa pun menyetujui dan mengiyakan untuk bertemu dengan Abi, semeton. Nah, waktu itu desa bilang kepada orang tuanya dia ingin dia ingin menginap di rumah neneknya desa. Karena kedua orang tuanya ini percaya dengan desa, desa pun mengiyakan dan desa pun menginap 2 malam di rumah neneknya, semeton. Rumah neneknya desa ini berjarak sekitar setengah kilo dari rumah orang tuanya Abi. Waktu itu neneknya desa ini jam 5 sore atau jam 6 sore itu udah tidur gitu loh, semeton. Sehingga desa ini punya kesempatan untuk menyelinap pergi ke rumah pamannya Abi sesuai dengan janji yang sudah mereka sepakati dari beberapa hari yang lalu. Nah, gini semetonnya. Rumahnya desa ini berada di desa. Dan rumahnya Abi ini berada di Abian. Otomatis tetangganya Abi ini tidak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu rame gitu loh, semeton. Di sepanjang jalan raya itu ada lampu penerangan. Kebetulan rumah pamannya Abi yang belum selesai dibangun ini berada agak ke dalam masuk ke gang. Jadi aman gitu loh. Waktu itu Abi berjalan kaki menjemput desa. Mereka melalui jalan setapak yang memang melewati perkebunan orang tuanya Abi. Abi ini tipikal cowok yang memang sangat berani, saya akui. Nah, waktu itu jam setengah 7 malam Abi menjemput desa ke rumah neneknya desa. Dan waktu itu neneknya desa sudah tertidur lelap dari jam 5 sore, semeton. Waktu di dalam perjalanan Abi bilang, kalau ternyata niatnya Abi ini ingin ketemuan dengan desa di rumah pamannya untuk melakukan hubungan suami istri. Waktu itu desa kaget dong dan dia bilang, kenapa seperti ini gitu. Dan Abi pun cerita kalau dia tuh ingin tahu bagaimana sih sensasinya kalau kita berhubungan di tempat yang seram atau di tempat yang gelap gitu loh, semeton. Nah, waktu itu desa sempat menolak dan ingin pulang, tapi mungkin karena Abi ini merajuk dan juga desa kadang sudah di tengah jalan, makanya desa pun mengiyakan. Singkat cerita, berjalan kaki kurang lebih selama 15 menit, Abi dan desa tiba di depan rumah pamannya Abi. Rumah pamannya Abi ini 4 kamar, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Tapi kan belum selesai. Rumah pamannya ini dikelilingi dengan perkebunan kopi. Waktu itu entah kenapa sebetulnya Abi cerita apa karena itu adalah hari raya Nyepi atau bagaimana, Abi ini kok seperti merinding, semeton saat baru berada di depan rumah pamannya. Dan desa sudah bilang,
sayang kok aku merinding ya. Kenapa kita harus di sini gitu loh waktu itu. Gitu katanya Desa. Tapi entah kenapa sebetulnya Abi ini kayak penasaran gitu loh. Gimana sih sensasinya kalau kita berhubungan suami istri di tempat yang gelap dan sepi seperti itu. Dan itu kan suasananya juga sangat mendukung kalau menurut Abi. Berarti mungkin Abi ini tipe-tipe cowok yang suka menguji sesuatu. Lanjut. Nah, waktu itu sebetulnya Abi dan Desa ini berjalan memasuki rumah pamannya Abi. Di pintu masuk, bukan pintu sih, itu kan belum ada pintunya. Intinya Desa dan Abi ini kan baru masuk di ruang tamu. Mereka melihat ruang tamunya itu cukup luas, kurang lebih mungkin ada 4x4 luas ruang tamunya itu. Kemudian Abi pun menyenteri ke sekeliling ruangan. Nah, saat Abi kayak mengarahkan senter lampunya ke seluruh ruangan, tidak ada apapun. Dan itu rumahnya sangat bersih, Semeton, karena memang selama ini dirawat dan selalu dibersihkan oleh orang tuanya Abi. Waktu itu, Abi ini kan pakai jaket. Abi membuka jaketnya dan meletakkan itu di lantai. Waktu itu Abi mengobrol sebentar dengan Desa. Saat mereka mengobrol, di belakang kamar utama rumah pamannya ini, Abi seperti mendengar ada suara krosok-krosok gitu loh. Desa kayak kaget gitu loh dan bilang, sayang suara apa itu? Abi pun kayak meyakinkan Desa, oh mungkin itu cuma suara anjing atau suara binatang. Ini kan sudah malam gitu. Nah waktu itu semeton entah bagaimana, Desa yang tadinya terlihat seperti ketakutan dan seperti ingin pulang, tiba-tiba malah memulai adegan plus 18 ini. Mereka pun mulai kayak ciuman, saling membuka baju masing-masing, dan intinya tuh mereka sudah memulai bermesraan. Waktu itu sebetulnya di tengah-tengah adegan plus 18 atau hubungan suami istri mereka, tiba-tiba entah dari mana datangnya, datang segerombolan anjing kampung menggonggong ke arah rumah pamannya Abi. Anjingnya ini banyak, semeton mungkin ada 4 apa 5 ekor. Mereka menggonggong gonggong gonggong gonggong. Waktu itu Abi kayak, hah? Kok tiba-tiba ada anjing yang menggonggong ke arah pamannya yang dari tadi kan adem-adem saja gitu. Tapi Adi tidak menghiraukan itu dan dia pun melanjutkan kegiatannya bersama si Desa. Waktu itu, entah kenapa, suara anjing yang menggonggong ini semakin keras dan yang tadinya anjingnya ini menggonggong sekarang seperti nyalung gitu loh semua. Gimana aja kayak seperti suara orang yang menangis. Waktu itu Abi malah bukannya berhenti melakukan kegiatannya dengan Desa, tapi Abi kayak malah merasa tertantang dan adrenalinnya itu semakin memuncak gitu loh semua. Ngerti kan maksud saya? Di situ Abi dengan Desa mungkin ada sekitar sudah 20 menitan. Waktu itu Abi kok mulai merasa merinding dan kenapa dia merasa di belakangnya itu kayak ada aura dingin banget gitu loh semata. Nah waktu itu sematanya Desa kan sudah bilang, sayang udah yuk aku kok takut, itu kok anjing di luar terus menggonggong. Ya mungkin namanya juga masih bucin dan rasa keponya Abi ini sangat tinggi. Abi tidak mau udahan semeton, dia tetap melakukan kegiatannya ini dengan Desa. Waktu itu semetonnya anjing kan kongkong kongkong, pokoknya anjingnya ini benar-benar strong ngongkong. Tiba-tiba dari arah belakang kamar, Abi seperti melihat ada lampu sepeda motor yang melewati rumah pamannya. Waktu itu Abi berpikir, ada sepeda motor lewat, ini kan nyepi. Dan lagi kalau ada sepeda motor lewat, kenapa tidak ada suaranya gitu loh. Tapi semeton, Abi waktu itu kan sudah mulai merasa merinding, dia mulai merasa hawa di rumah itu sudah mulai agak tidak enak. Abi bukannya menyudahi kegiatannya, malah adrenalinnya dia tuh semakin merasa terpacu dan tertantang. Waktu itu Abi kan sedang melakukan adegan suami istri di ruang tamu. Abi malah mengajak Desa pindah ke kamar utama yang berada persis di sebelah kiri ruang tamu rumah itu. Saat berada di kamar utama ini, Abi kan masih melakukan kegiatannya ini dengan Desa. Nah, di sampingnya itu di sebelah kiri saat Abi ini berdiri dengan Desa sedang melakukan adegan itu adalah kayak kaca. Kacanya ini kayak diisi cat putih kayak tanda X gitu loh semeton. Ternyata ada satu jendela yang udah isi kaca.
di kacanya itu semeton. Tiba-tiba, ini tuh dalam kegelapan semetonnya. Oh, anjing di luar yang tadinya menggonggong, tiba-tiba gonggongannya ini berhenti. Habis saat fokus dia melakukan kegiatannya dengan Desa, kan kayak abad ke kiri. Jendela kacanya itu persis mungkin ada jaraknya sekitar cuma 2 apa 3 meter di arahnya Abi ini berdiri dengan Desa melakukan kegiatannya ini. Tiba-tiba semeton, seorang wanita berdiri dengan matanya melotot, menggunakan baju putih dan lidahnya ini menjulur keluar, dan wanita itu benar-benar seperti wow gitu. Abi yang waktu itu memang sedang fokus dengan Desa, tiba-tiba melihat penampakan itu kayak tiba-tiba Abi langsung meloncat ke belakang dan Desa ini kayak dihempaskan jatuh ke lantai. Waktu itu Desa berteriak kesakitan dan langsung menangis. Aduh sakit, kenapa ini, kenapa? Desa menangis karena pantatnya sakit. Dan Abi tuh kayak terduduk di lantai sambil bengong. Waktu itu ya sebetulnya keadaannya itu, Abi dengan Desa ini tidak menggunakan sehelai benang pun. Karena Abi mungkin masih shock dan kaget. Dia mematung, tidak bisa menjawab pertanyaan dari Desa. Desa pun bangun dan keluar dari kamar itu sebetulnya mengambil bajunya Abi dan bajunya dia. Sayang kenapa? Ayo pakai bajunya, mau lanjut apa enggak? Desa sempat-sempatnya bertanya ke Abi, mau lanjut apa tidak? Waktu itu Abi tuh masih dalam keadaan shock dan itu apa, itu apa, itu apa. Dia cuma diam dan tidak menyaut loh. Desa pun karena melihat pacarnya terdiam, Desa seperti mengambil inisiatif ingin memulai adegan ini kembali. Abi yang waktu itu mungkin merasa seperti digerayangi oleh si Desa, kayak bilang, udah sayang, udah kita pulang. Karena Abi kan kayak merasa kejut, kesiap gitu loh, siapa wanita itu gitu. Waktu itu entah bagaimana sebetulnya Desa nggak mau pulang, dia malah ingin melanjutkan adegan ini karena menurut Desa itu masih tanggung, masih di tengah jalan gitu loh. Mungkin karena Abi ini kayak udah takut banget, dia pun bilang barusan dia melihat seorang wanita yang berdiri di jendela kaca. Nah, Desa yang mendengar ini semeton, dia tuh langsung raut wajahnya tuh langsung berubah dan dia pun langsung memakai bajunya kembali. Nah, saat itu kan Desa dengan Abi sudah memakai bajunya. Dia akan keluar dari kamar ini semeton. Saat berada di ruang tamu, entah kenapa kok Desa dengan Abi ini saling bertatap-tatapan. Abi berpikir, kenapa kok Abi seperti mencium bau busuk? Baunya ini gimana aja seperti bau bangke yang berhari-hari itu belum dikubur semeton. Waktu itu Abi dengan Desa kayak saling bertatap-tatapan dan kayak ngangguk gitu loh. Dan waktu itu semetonnya anehnya Abi dengan Desa bukannya lari ke atau pulang ke atau gimana. Mereka berdua kayak malah mencari sumber dari bau ini. Abi dengan Desa menghidupkan senter di HP mereka dan menelusuri semua sudut ruangan. Tapi tidak ada apapun semeton. Semuanya aman, damai, terkendali. Waktu itu tiba-tiba semeton ya, dari arah atap terdengar seperti ada seseorang yang gitu loh. Kayak mendarat di atas atap. Dan kemudian genteng dari atap rumah ini seperti berjatuhan karena di atas itu seperti ada orang yang sedang berjalan. Suaranya itu sangat keras semeton. Abi dan Desa waktu itu, apa itu? Desa dan Abi ini kayak ingin lari keluar, tapi entah kenapa semeton. Kakinya Abi dan Desa ini seolah tidak bisa digerakkan semeton. Dan saat suara orang yang berjalan di atas genteng itu berhenti, Abi dan Desa mendengar ada seorang wanita yang tertawa cekikikan seolah menertawai mereka berdua. Waktu itu tanpa terasa Abi kencing di celana karena saking takutnya. Nah, saat itu entah bagaimana tiba-tiba Desa pingsan dan Abi pun tiba-tiba bisa bergerak dong. Dia tuh seperti membangunkan Desa, tapi Desa tidak bangun-bangun sebentar. Nah, waktu itu sebetulnya Abi seperti melihat ada bayangan hitam yang berjalan di sampingnya Desa. Abi ini kayak masih kan tertunduk gini kayak membangunkan Desa. Abi pun kayak melihat ke samping. Dan ternyata Abi melihat wanita yang tadi berdiri di luar jendela kaca
Yang mengagetkannya dia sudah berdiri di sampingnya Desa sambil tertawa cekikikan ke arahnya Abi. Abi bilang semeton, wanita ini wajahnya ini putih leset, lidahnya itu keluar dan rambutnya sudah berantakan. Kuku-kukunya ini panjang dan hitam dan baunya ya Tuhan. Abi bilang itu adalah bau yang paling luar binasa yang dia cium. Saat itu Abi ingin berlari, tapi Desa masih pingsan. Kalau dia masih tinggal di situ, dia takut setengah mati. Abi tidak tahu harus berbuat apa. Dia pun Desa bangun-bangun. Dia tidak berpikir panjang. Kemudian Abi kan berencana ingin kabur nih, meninggalkan si Desa karena dia itu sudah sangat tidak tahan dengan rasa takut itu gitu loh. Tiba-tiba semeton saat itu Abi kan kayak melihat ke sekeliling gitu, di mana jalan keluarnya. Nah, ketika dia sudah memantapkan hati ingin berlari meninggalkan Desa, dia melihat Desa kembali di bawah gitu. Desa sudah tidak ada semeton. Desa tidak ada. Waktu itu Abi benar-benar terduduk lemas dan dia tidak tahu ini ada apa gitu. Nah, kemudian dia seperti mendengar ada seseorang yang memanggil nama dia, Abi sayang gitu. Nah, kok seperti suaranya Desa. Saat Abi mencari arah suara ini, ternyata Desa masih terduduk lemas di kamar utama sebelah kiri, di tempat terakhir kali mereka tadi melakukan adegan suami istri. Dan itu posisinya Desa masih tidak menggunakan sehelai benang pun. Di situ Abi kayak dia bingung dan melongo. Nah, Abi kan berdiri semetonnya, dia kayak melihat Desa dengan kayak pakai senter dari HP-nya. Desa berlari ke arahnya Abi dan memeluk Abi. Dari mana kamu? Kenapa kamu meninggalkan saya? Pokoknya Desa ini, kenapa kamu ninggalin saya di sini gitu loh? Kenapa gitu? Hah? Tadi Abi kan merasa sudah keluar dengan Desa. Dan ternyata Desa masih di situ. Dan masih dalam keadaan tidak memakai sehelai benang pun. Dan Abi pun kayak, ini kamu benar? Iya, ini saya. Desa pun kemudian disuruh memakai baju. Dan Abi pun berencana akan keluar dari rumah itu. Nah, waktu itu saat Abi ini persis berada di hampir beberapa senti lagi akan keluar dari rumah itu. Tiba-tiba kok Abi ini merasa punggungnya, bukan punggung, ini apa sih namanya, bahunya ini kok basah gitu, basah-basah seperti lengket-lengket kenyal-kenyal. Saat dia mengusap kayak gini, kok dia kan masih bawa HP pakai menyenteri gitu, dia kan masih menggunakan penerangan dari senter HP. Dia tuh kayak ngelihat di tangannya. Kemudian Abi itu melihat semeton cairan yang tadi dia raba di pundaknya itu yang menetes dari atas, ternyata darah kental yang sudah berwarna agak hitam. Dan itu tuh kayak ada belatungnya. Aduh, Abi kayak, ya Tuhan, ini apa lagi? Saat Abi juga menepuk bahu sebelah kanannya, saat diterangi juga, itu juga seperti darah yang udah menghitam, yang ada belatungnya, dan baunya semeton itu benar-benar luar biasa. Desa bilang, sayang, apa ini? Nah, waktu itu semetonnya Desa dan Abi seperti mengarahkan senter lampu mereka ke arah atas. Dan semeton tahu apa yang Abi dan Desa lihat? Persis di atasnya Desa dan Abi berdiri ini kan di atas itu kayak ada apa namanya, kayu-kayu penyanggah atap itu loh, itu apa namanya? Di atas semeton Abi dan Desa melihat ada sepasang kaki seperti gelayut, dan ternyata di atas itu ada seorang wanita yang sudah meninggoy karena gantung diri. Dan darah dari mulutnya itu menetes persis di bahunya Abi. Waktu itu Abi dan Desa tidak tahu apa yang mereka rasakan dan harus lakukan. Mereka berdua kemudian pingsan. Mereka pingsan. Nah, singkat cerita, besok paginya tiba-tiba Abi merasa kok telapak kaki dan telapak tangannya ini terasa panas gitu loh. Kemudian Abi tersadar, dia melihat dia sudah berada di ruang tamu rumahnya.
Dan orang tuanya dan juga beserta keluarga besarnya sudah mengerumuni dia dengan tangisan. Waktu itu Abi tersadar dan bertanya, "Ibu, ada apa ini?" Orang tuanya Abi memeluk Abi. Kenapa kamu? Kenapa kamu?" Semuanya menangis. Nah, waktu itu Abi bertanya, "Ini kenapa?" Orang tuanya Abi bilang, "Tadi pagi salah satu penduduk yang akan mencari rumput menemukan Abi dan juga Desa pingsan di pintu masuk rumah paman mereka yang belum jadi semeton. Dan waktu si tetangganya ini menemukan Abi dengan si Desa, tetangganya ini juga melihat di atas Abi dan juga Desa ada seorang wanita yang sudah meninggoy karena gantung diri semeton. Setelah Abi mendengar penjelasan dari orang tuanya, Abi mulai mengingat semua adegan kejadian yang sudah dia alami tadi malam. Mungkin karena Abi ini saking syoknya, dia pun pingsan kembali semeton. Dan Abi bercerita, setelah kejadian itu kurang lebih 6 bulan Abi sakit-sakitan. Dia setiap malam merasa trauma, seolah-olah dia itu melihat penampakan sepasang kaki yang gelayut-gelayut itu loh semeton. Dan dia tidak berani keluar kamar entah pagi, malam, siang, ataupun sore, bahkan malam hari. Nah, waktu itu Abi berobat ke psikiater. Abi juga berobat ke Bali. Abi berobat ke rumah sakit. Tapi entah kenapa traumanya Abi ini tidak hilang-hilang semeton. Waktu itu juga semetonnya. Karena Abi ditemukan oleh warga berduaan dengan si Desa, Abi pun dipaksa untuk menikah dengan Desa. Tapi karena keluarganya Desa ini adalah keluarga fanatik dan Desa ini diharuskan mencari sentane. Tapi Abi kan juga saudara lelaki sendiri di keluarganya. Keluarga Abi dan juga keluarga Desa ini sempat bertengkar hebat karena tidak ada yang mau melepas anak mereka. Keluarganya Abi tidak mengizinkan Abi untuk nyentane. Keluarganya Desa juga tidak memberikan Desa izin untuk menikah dan mengikuti Abi. Makanya keluarga mereka itu sempat bertengkar selama berbulan-bulan. Sampai akhirnya semetonnya plot twistnya. Akhirnya ketahuan kalau Desa itu sudah hamil. Dan mau tidak mau keluarga Desa harus mengikhlaskan Desa untuk menikah dengan Abi. 6 bulan setelah kejadian itu semeton. Akhirnya semua orang tahu kalau si Desa ini sudah hamil 7 bulan lebih. Dan ajaibnya, selama Desa ini hamil tidak ada yang tahu karena perutnya Desa itu benar-benar kecil semeton, tidak ada yang menyadari. Waktu itu kan Abi akhirnya sudah Astungkaru sudah bisa mengendalikan rasa takutnya, kemudian dia pun menikah dengan cara metanjung sambuk saja. Karena Abi bilang dia belum benar-benar sehat, dia belum benar-benar siap untuk melakukan upacara yang banyak banget seperti kita di Bali kan banyak banget runtutannya gitu loh. Nah, setelah itu juga semetonnya, entah kenapa sampai detik ini, Abi masih berpikir, kenapa ada orang yang mau melakukan hal seperti itu di tempat seperti itu juga. Dan Abi juga bilang gini semeton, dia sangat menyesal kenapa dia harus melakukan hal seperti itu di rumah kosong pamannya. Semenjak hari itu nama baiknya Desa dan juga nama baik keluarganya tercoreng habis-habisan. Satu kampung membicarakan Abi dan Desa. Mereka pikir Abi dan Desa adalah anak remaja yang baik-baik. Ternyata bisa melakukan hal seperti ini semeton. Dan juga semetonnya keadaan Desa setelah hari itu juga tidak kalah jauh dengan Abi. Desa sakit-sakitan mungkin karena saking syoknya. Kemana-mana ini Desa selalu diajak berobat oleh orang tuanya tapi tidak ada perubahan. Tapi setelah Desa menikah dengan Abi, mulai terlihat ada perubahan dalam dirinya Desa. Desa mulai bisa bergaul lagi, Desa juga mulai bisa seperti menerima kondisinya gitu loh semeton. Tapi jeleknya gini semetonnya, semenjak hari itu Abi seperti punya sebuah trauma gitu loh. Setiap malam hari, setiap dia mendengar ada gonggongan anjing, Abi ini entah kenapa merasa bulu kuduknya itu berdiri, merinding, dan dia tidak akan pernah mau keluar rumah semeton. Entah ini karena memang benar efek trauma atau mungkin ada yang lain. Nah, Abi juga bilang seperti ini kepada saya dan juga untuk semeton. Jangan sekali-kali kita mencoba sesuatu yang dilakukan oleh Abi.
Dan kalaupun kita merasa penasaran, cukup simpan penasaran ini. Jangan pernah kita melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Abi. Dan Abi juga nulis gini, semeton. Berarti dari pertama dia masuk, dia sudah bersama dengan mayat si wanita ini yang sudah meninggal, yang tergantung di atas dong. Tapi dia tidak tahu. Dan kemungkinan wanita atau penampakan yang mengganggu Abi dari awal adalah penampakan dari wanita yang memang rohnya ada di situ, yang sudah meninggal tergantung di atas. Di atas itu loh. Bagaimana menurut semeton? Coba semeton berkomentar. Dan untuk Abi dan juga Desa, selamat karena sudah menikah. Dan terima kasih kalian sudah mau berbagi ceritanya di sini. Tamat. Untuk semeton yang mungkin punya kisah-kisah horor atau punya kisah mistis, silakan DM saya di IG Tu Senja. Dan bisa juga DM saya di TikTok Tu Senja 01. Sukses semua untuk semeton yang sudah like, subscribe, dan juga sudah setia menunggu konten horor dari saya. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya dengan beribu cerita-cerita horor yang belum saya bagikan. Dadah!